Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamluatul Bil Hikmah, biasa dipanggil Lulu. Saya dari Prodi PBI 2024 dengan NIM 41424.010. Pada kesempatan ini, saya akan menganalisis tentang penyalahgunaan AI atau kecerdasan buatan pada pelanggaran hak asasi manusia. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Hai Grok bikin dia pakai bikini. Hai Grok hapus baju dia. Petaka mesin AI di platform media sosial X untuk memanipulasi foto perempuan dan anak nyata adanya. Itu semua bisa terjadi kepada siapapun. Foto senormal apapun bisa disalahgunakan tanpa persetujuan pemiliknya. Foto normal bisa menjadi foto vulgar. Tak hanya itu, AI Grok bisa mengabulkan apapun yang kita perintahkan untuknya. Dampaknya bukan sekedar pelanggaran privasi, tetapi juga pelecehan seksual berbasis digital. Kemajuan teknologi bukankah seharusnya membawa rasa aman, bukan ketakutan? Pada Sabtu 10 Januari 2026, Komdiji resmi melakukan pemutusan akses sementara terhadap fitur Grok demi melindungi masyarakat dari konten pornografi palsu atau deepfake. Sementara Barreskrim Mabes Polri memperingatkan, memanipulasi foto menggunakan Grok AI pada platform media sosial X jika terbukti tanpa izin pemilik bisa dipidana. Perkembangan teknologi AI seharusnya membantu kehidupan manusia. Namun dalam praktiknya, teknologi ini justru disalahgunakan untuk merendahkan martabat seseorang, seperti memanipulasi foto tanpa izin dan juga pelanggaran hak atas privasi, rasa aman, dan kehormatan manusia. Pada sila ketuhanan Yang Maha Esa, penyalahgunaan AI menunjukkan hilangnya nilai moral dan etika. Karena teknologi digunakan bukan untuk kebaikan, melainkan untuk tindak asusila yang merugikan orang lain. Pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, korban mengalami perendahan martabat dan tekanan psikologis. Setiap manusia berhak diperlakukan secara adil dan beradab, termasuk di ruang digital. Penyalahgunaan AI ini jelas membentuk pelanggaran HAM. Selain itu, pada sila persatuan Indonesia, kasus seperti ini menimbulkan keresahan sosial dan menurunkan rasa aman di masyarakat. Jika dibiarkan, kepercayaan terhadap teknologi dan hukum dapat semakin melemah. Dalam sila kerakyatan, negara memiliki tanggung jawab untuk hadir melalui regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang adil. Negara tidak boleh membiarkan ruang digital menjadi tempat pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya, sila keadilan sosial menuntut perlindungan dan pemulihan bagi korban. Keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban memperoleh perlindungan hukum dan dukungan yang layak. Sebagai respon tindak lanjut terhadap maraknya penyalahgunaan kecerdasan buatan, pemerintah Indonesia melalui Komdigi telah melakukan pemblokiran terhadap layanan AI tertentu yang dinilai berpotensi memfasilitasi konten asusila. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari kekerasan berbasis digital. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara hadir dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi hak asasi manusia di ruang digital. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara hadir dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi hak asasi manusia di ruang digital. Pemblokiran ini bukan dimaksudkan untuk menghambat perkembangan teknologi, melainkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan tetap berada dalam koridor etika, hukum, dan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia akibat penyalahgunaan kecerdasan buatan, pihak yang dimintai pertanggungjawaban adalah pengguna teknologi tersebut, bukan kecerdasan buatan itu sendiri. AI hanyalah alat yang tidak memiliki kehendak, kesadaran moral, maupun kemampuan untuk membedakan benar dan salah. Namun demikian, tanggung jawab tidak berhenti pada pengguna saja. Penyedia platform seperti layanan AI memiliki kewajiban etis
untuk membangun sistem pengaman agar teknologi tidak mudah disalahgunakan. Selain itu, negara melalui kebijakan dan regulasi memiliki peran penting dalam mengawasi serta melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, dari potensi pelanggaran hak asasi manusia di ruang digital. Berdasarkan analisis yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan kecerdasan buatan untuk membuat konten asusila tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap hak atas martabat, privasi, dan rasa aman. Permasalahan ini bukan terletak pada teknologi kecerdasan buatan itu sendiri, melainkan pada cara manusia memanfaatkan teknologi tanpa mempertimbangkan nilai etika dan kemanusiaan. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi pedoman utama dalam menanggapi perkembangan teknologi. Nilai ketuhanan menuntut adanya tanggung jawab moral. Nilai kemanusiaan menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai persatuan menjaga ketitipan sosial. Nilai kerakyatan menuntut kehadiran negara melalui regulasi yang bijaksana. Dan nilai keadilan sosial menegaskan perlindungan serta pemulihan bagi yang menjadi korban. Oleh karena itu, pemanfaatan kecerdasan buatan harus disertai dengan kesadaran etis dari pengguna, tanggung jawab dari Demikian analisis yang dapat saya sampaikan mengenai pelanggaran hak asasi manusia akibat penyalahgunaan kecerdasan buatan. Melalui kajian ini, dapat dipahami bahwa perkembangan teknologi harus selalu berjalan seiring dengan nilai moral, etika, dan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan masyarakat penyedia teknologi serta negara dapat bersama-sama menjaga ruang digital agar tetap aman dan adil dan beradab bagi seluruh warga negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.